memikul beban 10.000 petaka guntur, mengandung energi purba 9 langit, dengan tubuh yang ditempa menjadi Buddha ilahi, ia menginjak-injak dan menghancurkan balai langit. Terobosan. Akhirnya aku berhasil mencapai ranah transenden. Guru, muridku yang baik. Kini kau telah memasuki ranah transenden. Saatnya bagimu untuk turun gunung. Wanita dalam foto ini adalah keturunan seorang teman lamaku. Dia kini menghadapi malapetaka besar. Kau harus turun gunung dan melindunginya. Guru, bukankah kau pernah bilang bahwa pakar bela diri tidak boleh ikut campur urusan duniawi? Apa kau lupa, Pak Tua? Kita sudah lama melampaui tingkat sekadar pakar bela diri dan tidak terikat aturan duniawi apapun. Pergilah. Baiklah, Pak Tua, aku pergi dulu. Perkawinanku adalah keputusanku sendiri. Pria macam apa Leo Lambert itu? Dia itu ahli waris manja yang terkenal dan playboy kota Riverland. Ayah, aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Chika, CEO Grup Medis Chika, mengadakan konferensi pers hari ini untuk mengumumkan bahwa obat baru perusahaan, Ambrosia, telah lolos uji klinis pada manusia. Laporan mengatakan Ambrosia dapat memperpanjang hidup dan memperlambat penuaan. Sejak jam 10, Grup Medis Chika harga sahamnya terus naik, dengan valuasi pasar melampaui $1 triliun. Obat ini memperpanjang hidup dan memperlambat penuaan. Sayang, kamu sendiri telah membuka kotak Pandora. Apa hubungannya dengan menikahi Leo? Pohon yang lebih tinggi dari yang lain akan tumbang pertama. Ambrosia adalah produk yang melampaui zaman. Dan, bukan orangnya yang bersalah, tapi harta yang dia pegang. Kamu harus paham itu. Jika kita tidak menemukan pelindung, dan kekuatan luar menyusup masuk, keluarga Carter akan hancur dalam sekejap. Karena keluarga Lambert punya apa yang disebut Mahaguru, keluarga kita harus tunduk dan membungkuk kepada mereka. Betul. Hanya jika kamu menikahi Leo, keluarga kita bisa aman. Tapi bukankah kakek bilang dia akan membantu saya menyelesaikan ini? Kakekmu sudah pensiun dari dunia urusan selama puluhan tahun. Zaman sudah berubah. Bagaimana dia bisa menyelesaikan ini? Chloe, saya dengar kamu bertengkar dengan ayahmu. Datang ke sini untuk menghilangkan kesedihan? Nona Chika, hormat sedikit saat bicara dengan Tuan Lambang. Bagaimanapun juga, keluarga kamu sekarang butuh bantuan Tuan Lambang. Bawakan minuman. Chloe, saya tahu kamu tidak ingin melihat saya. Begini saja, minum ini habis, dan saya akan langsung pergi. Tuan, mau minum? Kami baru dapat sekelompok cewek cantik di bar malam ini. Kamu pasti suka mereka. Benarkah? Cewek-cewek di kota ini, wajah mereka, tubuh mereka. Misi si tua bangka bisa ditunda dulu. Kalau tidak, Jangan ragu, Tuan.
Pak tua itu tidak adil. Cuma baru sekarang mengizinkanku turun gunung, suasana akhir-akhir ini. Memang segila ini? Tuan, lihat suasana hebat kami. Lupakan. Aku akan lihat-lihat sendiri saja. Jika kamu mabuk, biarkan aku antar kamu pulang. Kenapa kepalaku pusing sekali? Leo, apa yang kamu taruh di minumanku? Hei, Nona Chika, kamu tidak seharusnya menuduh Tuan Lambang secara salah. Cewek-cewek cantik di bar ini terlalu lancang. Dia tidak mungkin mengincar 700.000 rupiah di sakuku, kan? Tidak mungkin. Tolong aku. Kenapa dia persis seperti wanita di foto itu? Nak, itu tunanganku. Urusi saja urusanmu sendiri. Punyamu? Ini? Aku tidak kenal mereka. Keluarkan aku dari sini, cepat. Kamu dengar dia. Cewek cantik ini bilang dia tidak kenal kamu. Entian telas? Kenapa kalian tidak pergi saja? Kamu berani menyela? Kamu ingin mati? Serang dia. Ended. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa kamu menanam bom? Ayo, cepat, cepat. Kamu baik-baik saja? Hei? Tidak. Hei, kamu tinggal di mana? Aku akan antar kamu pulang. Oh, begitu. Dia diberi obat. Sepertinya aku harus membantunya mengeluarkan obat dari tubuhnya. Kalau tidak, tubuhnya yang lemah tidak akan bisa menahannya. Kenapa kamu memukul saya? Tentang tadi malam, aku dipaksa. Aku dipaksa. Itu semua kesalahpahaman. Kamu harus biarkan aku menjelaskan. Tadi malam, kamu sebenarnya di atas? Diam. Kalau kamu berani menyebarkan ini ke siapapun, aku akan memotong lidahmu. Aku, Chloe, selalu bersih, menjaga kesucian saya. Siapa sangka akhirnya, aku akan dimanfaatkan oleh orang yang tak dikenal. Millie, datang jemput aku, dan kamu datang sendiri. Ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Memanfaatkan saya ada konsekuensinya. Aku memberi kamu dua pilihan.
1. Biarkan aku memotong alat kelaminmu. Atau 2. Jadi tameng saya. Aku akan bayar kamu sejumlah uang nanti. Tameng kamu? Sepertinya aku dalam masalah besar. Tapi sisi baiknya, aku bisa menggunakan identitas ini untuk melindunginya dari bayangan. Lupakan soal uang. Seberapa banyak kamu bisa menawarkan? Aku tidak mau uang. Jangan khawatir, dengan aku di sini, masalah apapun bisa diselesaikan. 1 bulan. $1.000.000. Tolong, kamu harus biarkan aku melindungi kamu. Nona Carter, kamu 2? Itu bukan seperti yang kamu pikir. Tadi malam, aku jatuh ke dalam jebakan Leo. Dia yang menyelamatkan aku. Tidak mungkin. Meskipun kamu ingin membalasnya, kamu tidak harus memberikan diri kamu ke dia, kan? Sulit menjelaskan sekarang. Nona Carter, kamu tahu apa? Orang ini sebenarnya cukup tampan. Lagi pula, kamu sudah kehilangan kesucianmu. Kenapa kamu tidak langsung menikahi dia? Lalu Leo akan keluar dari gambar. Tenang, tenang, Diam. dia selalu begitu galak. Duh, kebaikan Nona Carter telah dirusak oleh kamu. Fakta bahwa dia tidak memotong alat kelaminmu seperti matahari terbit dari barat. Berdandan dan pulang dengan aku. Tuan Lambang, silakan minum teh. Tuan Lambang, saya sudah lama mendengar reputasi Anda. Cika, dia siapa? Pacar saya. Omong kosong. Biar saya perkenalkan. Ini adalah pengawal yang dikirim keluarga Lambang. Saya tidak butuh pengawal. Kamu. Ini Tuan Silas Lambert, seorang ahli tingkat ahli. Dengan dia di sini, tidak ada yang bisa mendekatimu dalam jarak 100 kaki. Direktur Cika, apa artinya tingkat ahli? Ahli bela diri dibagi menjadi 3 ranah besar. Tingkat ahli, tingkat pakar, dan tingkat guru. Mereka yang berada di tingkat ahli dapat merobek logam dan menghancurkan batu dengan tangan kosong, memiliki kekuatan yang luar biasa. Tingkat pakar menggabungkan penguasaan internal dan eksternal, dengan kemampuan untuk melawan 100 orang sendirian. Melawan 100 orang sendirian? Apakah itu masih manusia? Nona kecil, dunia ini luas. Ada langit di luar langit, dan ada orang di luar orang. Tingkat ahli dan tingkat pakar yang biasa saja di hadapan tingkat guru sama sekali bukan apa-apa. Berbicara tentang tingkat guru, ketika seseorang mencapai tingkat guru, mereka menjadi maha guru. Mereka dapat memancarkan tenaga dalam, berjalan di atas air, kebal api, dan membunuh dengan napas dari 10 langkah. Dalam Buddhisme, mereka disebut orang suci. Dalam Taoisme, mereka dikenal sebagai bijak. Lalu bukankah itu membuat mereka menjadi abadi? Benar, tidak berbeda dengan abadi. Direktur Cika, Anda mungkin tidak tahu ini. Di atas tingkat guru, ada ranah transenden. Setelah seseorang memasuki ranah transenden, nasib mereka ada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan langit. Hanya mereka yang berada di ranah transenden yang benar-benar pantas menyandang gelar abadi. Tapi saya belum pernah mendengar tentang ranah transenden. Karena Anda seorang pebisnis, Direktur Cika, dan dunia bela diri kami adalah lingkaran yang berbeda. Selain itu, di dunia ini, sudah 100 tahun sejak seorang pakar transenden muncul. Kamu? Berani-beraninya kamu menampakkan wajah di hadapanku. Ada apa dengan Leo? Tidak apa-apa. Senang bertemu dengan Anda. Tuan Carter, kami kesini hari ini untuk membahas pernikahan antara Leo dan putri Anda.
Maka kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Semuanya, silahkan duduk, makanan dan minuman akan segera siap. Nyonya Lambang, saya rasa saya tidak cukup beruntung untuk menikah ke dalam keluarga Lambang. Saya sudah punya pacar. Cika, apa aku tidak tahu sifatmu seperti apa? Kamu cuma cari tameng, dan kamu pikir itu cukup untuk merusak aliansi antara keluarga Lambang dan Carter? Kami sudah menggenapi hubungan kami. Masa itu bisa dianggap tameng? Cika, lelucon macam apa ini? Makan dulu saja. Ayo, silakan, silakan. Terima kasih atas keramahannya. Duduk. Bagus. Bocah ini ingin aku mati. Ayo, makan lagi. Apa kamu takut aku tidak akan cepat mati? Kalau kamu berani melawanku, hidupmu akan kujadikan neraka. Ini mungkin karena Leo makan sesuatu yang tidak baik. Leo, kamu kenapa? Aku tidak tahu. Kalau sudah waktunya, ya sudah. Itu hal biasa. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa mengendalikan diri? Dia benar-benar bebas ya. Maaf, semuanya, itu memalukan. Tidak sama sekali. HMPH, pemandangan yang memalukan. Aku tidak tahu apa yang merasuki diriku. Aku tidak bisa menahannya. Ini benar-benar aneh. Nona Carter, saya ada beberapa urusan yang harus ditangani. Saya akan bawa mereka pulang dulu. Maksudku. Mari kita bertemu lain hari. Baiklah. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Hei, apa yang lucu? Itu lucu sekali. Kalian lihat tadi, Leo Lambert itu terlihat seperti ingin bumi menelannya. Sangat pantas untuknya. Akhirnya, ada keadilan. Kita mau ngapain sekarang? Bagaimana dengan tamengku? Tameng harus bertindak sesuai perannya. Jangan mempermalukanku di depan umum. Bawa seluruh rak ini ke dalam dan coba semuanya. Barisan ini juga terlihat bagus, coba yang ini juga. Ya, Nona Millie. Banyak sekali. Ganti. Set berikutnya. Terus ganti. Bungkus semua baju. Yang baru saja dia coba. Kartu ini berisi 50 juta rupiah. Sisanya akan kuberikan setelah pekerjaan selesai. Dan ini kunci villa. Untukmu. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Aku akan menginap sesekali. Kamu membuatku dapat banyak masalah. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Maksudmu apa? Bukankah ayahmu bilang, Silas Lambert adalah ahli tingkat ahli? Tidakkah kamu takut dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi diriku? Ini. Anggap saja itu harga karena memanfaatkanku. Jika kamu tidak mau, aku juga bisa mengebirimu. Mengebiri aku? Kamu tidak berani? Atau berani? Kamu benar-benar brengsek. Aku ingin dia mati. Baiklah. Ngomong-ngomong,
Jangan beritahu ayah dan ibuku tentang ini. Aku akan pastikan dia menghilang dari sisi Nona Carter selamanya. Hei, anak muda, aku ingin bertemu denganmu. Aku akan menunggu di paviliun angin barat di Taman Pemandangan Laut. Jika aku tidak salah, kau pasti ahli dari keluarga lambang itu. Benar, kan? Aku berasumsi ini juga keinginan gurumu. Betul? Apakah dia berani datang? Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Karena dia mengerti begitu dia jadi target seorang guru sepertiku, dia tidak bisa kabur. Anak muda, kau benar-benar berani datang. Haruskah kukatakan kau berani atau hanya nekat? Kenapa aku harus takut? Apa? Kau mau memangsaku atau apa? Lagi pula, setelah keluarga lambang mengincarku, aku tidak mungkin bisa lari. Kau ini pintar. Tapi karena kau tahu siapa aku, tidak takutkah aku akan membunuhmu? Lupakan omong kosong itu, kau memanggilku ke sini bukan cuma untuk menguji nyaliku, bukan? Sederhana saja. Tinggalkan Nona Carter, atau mati. Lalu tidak takutkah kau Nona Chloe Carter akan mengetahuinya? Lalu apa jika dia tahu? Kau pikir Chloe sendirian bisa melindungimu? Bagi seorang guru, tingkat pakar, membunuhmu semudah menginjak semut. Kau tidak akan pernah tahu seberapa kuat lawanmu. Lalu bagaimana jika aku tidak mau meninggalkan Nona Carter dan tetap ingin hidup? Kalau begitu, aku harus membuatmu menghilang. Hahaha. Itu menarik. Tapi itu belum cukup. Dalam 10 langkah, aku bisa membunuhmu. Oh? Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat. Bagaimana rencanamu membunuhku? Kamu sudah melayangkan begitu banyak pukulan kepadaku, tapi aku sama sekali tidak terluka. Ahli tingkat, ahli macam apa kamu ini? Kamu tidak terlalu hebat. Beraninya kau menghinaku? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Kamu sudah melayangkan begitu banyak pukulan. Sekarang coba tangkap salah satu pukulanku. Wah, tidak. Sudah mau kabur? Bahkan bunga dan daun yang berguguran bisa menjadi senjata. Ini adalah ciri khas tingkat guru. Kamu adalah seorang maha guru. Seorang maha guru. Lebih tepatnya, aku telah mencapai apa yang kalian sebut yang hanya muncul sekali dalam seabad, ranah transenden. Tidak mungkin. Lupakan saja jadi pendekar agung. Yang mencapai level itu sudah latihan puluhan tahun, bahkan ada yang seabad benar-benar jenius. Dan di zaman sekarang ini, dengan energi spiritual yang menipis dan kemunduran segala ilmu, sudah mustahil bagi seorang ahli ranah transenden baru untuk muncul. Sejak kapan dunia ini punya seorang ahli transenden muda seperti itu? Bajingan sialan. HP-nya mati terus dari tadi. Dia lagi ngapain sih? Bukannya kamu kasih dia uang? Bisa jadi, dia lagi hura-hura di bar sekarang. Jangan lupa di mana kamu ketemu dia. Bajingan sialan. Dasar bikin kesal. Dasar brengsek. Kenapa dia nelpon aku? Cepat bilang. Chloe, jangan terlalu bermusuhan sama aku. Lagi pula, aku masih tunanganmu. Aku nggak pantas untukmu, Tuan Leo Lambert. Jangan ganggu kalau nggak ada urusan. Aku tutup teleponnya. Kalau kamu tutup, kamu nggak akan lihat bocah itu hidup lagi.
Kalau kau berani sentuh dia, kau akan berurusan denganku. Hahaha. Aku akan menunggumu di Taman Pemandangan Laut malam ini. Sudah kusiapkan pertunjukan bagus untukmu. Jack. Jack. Jack? Hahaha. Sepertinya kau benar-benar peduli pada bocah itu. Kalau masih ada yang bilang dia cuma tamengmu, aku sulit mempercayainya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jack. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku pasti akan menyerahkan hak distribusi eksklusif Ambrosia ke pesaing terbesar keluarga Lambang. Hei, kalau keluarga Lambang kami tidak berani mengambil sesuatu, siapa lagi di seluruh kota Riverland yang berani? Silas adalah salah satu dari 3 guru tingkat pakar keluarga kami, mampu melawan 100 orang sendirian. Soal bocah itu, apakah status tamengnya asli atau palsu itu tidak penting. Yang ku tahu, kau cari satu, aku bunuh satu. Aku akan terus membunuh sampai kau tidak berani mencari lagi. Aku bersumpah, kalau kau berani sentuh satu helai rambutnya, keluarga Lambang tidak akan pernah mendapatkan Ambrosia. Bagi Silas untuk membunuh orang biasa, tidak butuh lebih dari 10 langkah. Sekarang ini, kurasa dia mungkin sudah memuntir lehernya. Tuan Lambang, kenapa lama sekali? Tuan Lambang, kau bicara padaku? Kok kamu masih hidup? Apa? Terkejut? Atau senang? Bukannya Tuan Lambangmu seharusnya menemuimu di taman? Mungkin dia tersesat atau apa? Jack, kamu baik-baik saja. Kamu ngapain di sini? Aku baik-baik saja. Cuma, apa yang Silas lakukan padamu? Pria itu meneleponku, bilang dia mau bicara sesuatu, jadi aku datang. Hah? Kamu cari mati ya? Kamu jelas tahu keluarga Lambang adalah keluarga bela diri. Kenapa kamu bisa sebodoh itu dan berjalan menuju kematianmu? Bukan apa-apa. Ikut aku kembali, ayo. Berhenti. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Tuan Leo Lambang, kenapa kamu tidak menelepon paman tersayangmu itu? Lihat apakah dia menjawab. Pergi. Sampah tidak berguna. Selalu gagal di saat-saat penting. Kamu beruntung. Kamu tidak bertemu Silas. Apa kamu sadar kamu baru saja berjalan melalui gerbang neraka? Oh, aku bertemu dengannya. Lalu bagaimana caranya kamu? Masih hidup? Aku membunuhnya. Aku membunuhnya. Jack, bisa berhenti membual? Tidak takut lidahmu jatuh? Katanya Silas sudah di tingkat pakar selama bertahun-tahun. Tenaga dalamnya diasah siang malam, dan sekarang sangat murni. Dia hanya 1 langkah dari tingkat guru, dan bisa menjadi maha guru kapan saja. Jack, kamu hanya orang biasa. Silas bisa mematahkan lehermu hanya dengan gerakan tangan. Sebagai peringatan saja, Nona Chica sangat benci orang yang berbohong, terutama pria. Jalan saja. Kalau tidak bicara, tidak ada yang mengira kamu bisu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, itu masalahmu. Ini pembayaran akhir yang aku janjikan. Ambil uangnya dan pergi. Jadi kamu mengusirku. Kamu benar-benar tidak percaya. Satu kata pun yang aku ucapkan. Aku benci pembohong. Tapi hanya jika aku peduli pada mereka. Tapi kamu hanya tameng. Apakah kamu berbohong atau berkata benar? Aku tidak peduli. Kalau tidak peduli padaku, lalu kenapa kamu mencari aku? Aku ada di sini karena aku tidak ingin masalahku membuatmu terbunuh. Jack, kamu harus pergi. Kamu tidak akan selalu beruntung seperti ini. Aku meremehkan betapa kejam Leo bisa jadi. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu mati. Karena kamu begitu jujur padaku, aku akan memberitahumu.
apa masalahnya? Tiga keluarga besar kota Riverland mengeluarkan 100 miliar rupiah untuk menyewa kami untuk pekerjaan ini. Pada akhirnya, hanya untuk membunuh seorang wanita biasa, untuk memiliki Felix, seorang pendekar agung, dan aku, seorang ahli tingkat pakar puncak, dalam misi yang sama. Misi benar-benar berlebihan. Sebenarnya, tidak begitu. Dia berhasil mengembangkan ambrosia, obat ajaib seperti itu. Sepertinya, dia bukan orang biasa. Selain itu, aku mendengar keluarga Lambang juga mengirim ahli tingkat pakar puncak untuk melindunginya. Dengan kita berdua bekerja sama, anjing tua dari keluarga Lambang itu tidak akan bisa menghadapi kita. Aku mendengar gadis kecil ini adalah CEO tercantik di kota Riverland. Sungguh sayang. Seseorang tidak ingin melihat ambrosia jatuh ke tangan keluarga Lambang. Habiskan pemain penting ini, dan seluruh permainan akan runtuh. Mobilnya rusak total. Siapapun yang ada di dalam pasti sudah mati sekarang. Saat aku menembak sebelumnya, aku berpikir mungkin ada ahli di dalam, tetapi melihatnya sekarang, hanya gelandangan tidak berguna. Benarkah? Oh, benarkah? Kau licik, bocah. Kau pura-pura terluka dengan sengaja untuk memancing kami keluar. Aku tidak melihat sedikit pun jejak tenaga tingkat pakar dalam dirimu. Sepertinya kau memang bukan siapa-siapa. Tapi kecelakaan mobilnya sangat parah, namun kau sama sekali tidak terluka. Sepertinya Nona Chica sangat diminati, ya? Apa maksudmu? Keluarga Lambert bersedia membayar harga berapapun untuk menikahi Nona Chica. Dan sekarang muncul lagi yang lain, tingkat guru dalam bela diri, tingkat pakar puncak. Katakan padaku, apakah Nona Chica tidak sangat diminati? Orang biasa? Bagaimana kau tahu tentang tingkat pakar puncak dan tingkat guru? Siapa yang memberitahumu bahwa aku bukan siapa-siapa? Masih main-main. Bahkan Felix dan aku tidak bisa merasakan sedikit pun tenaga tingkat pakar dalam dirimu. Lalu kau bisa jadi apa lagi? Dan kalian menyebut diri maha guru bela diri? Bahkan tidak bisa melihat siapa diriku sebenarnya. Jujur saja, kalian mempermalukan gelar maha guru. Tapi sekali lagi, kalian tidak bisa menembus diriku. Itu sangat wajar. Tapi, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, aku memang benar-benar bukan siapa-siapa. Dan yang kedua, untuk yang kedua, adalah tenaga dalamku. Jauh melampaui kalian. Benar. Seorang praktisi bela diri tingkat rendah tidak akan pernah bisa melihat melalui praktisi tingkat tinggi. Beraninya kau. Aku sudah mencapai tingkat guru. Jika tingkat bela dirimu lebih tinggi dariku, itu berarti sebelum berusia 30 tahun, kau sudah mencapai ranah transenden. Mungkin dia hanya tahu tentang dunia persilatan dari sumber tertentu. Dan dia hanya tahu sedikit tentang itu. Entah kau sedang mengulur waktu, atau merencanakan hal lain. Setelah selesai bicara, saatnya mengantarmu pergi. Bocah ini tadi berulang kali tidak menghormati Felix. Nyawanya, serahkan padamu, Felix. Aura 3 asal. Dia menahan serangan tingkat guru secara langsung. Kau bahkan lebih gila dariku, Max. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada praktisi ranah transenden yang begitu muda? Lari. Sudah kukatakan aku dari ranah transenden. Kau pikir bisa melarikan diri?
seorang ahli transenden. Bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Dan kau telah ditandai oleh tenaga pembakar langitku, jadi meski kau lari ke ujung bumi, kau sudah mati. Dan sekarang aku akhirnya mengerti mengapa guruku menyuruhku turun gunung. Untuk melindungimu. Sementara mereka mengalami trauma kepala yang menyebabkan pingsan sementara, tidak serius. Terima kasih. Kepalaku sakit. Oh, kau sudah sadar? Ini dia. Tahan ya. Polisi sudah dihubungi. Dan Nona Chika, kau benar-benar bintangnya. Banyak orang yang mengawasimu. Dan tentu saja, Nona Chika adalah si jenius dan cantik yang mengembangkan ambrosia. Tapi bicara soal ambrosia, apa itu ambrosia? Nah, mereka yang meminum ambrosia bisa memperlambat penuaan, memperpanjang umur, dan tetap muda selamanya. Yang terdengar seperti pil awet muda, dan aku bisa membuat banyak pil semacam itu. Jadi apa kau benar-benar menganggapnya sangat berharga? Jangan dibuat terdengar begitu ajaib, dan berhenti bicara omong kosong. Di dunia ini tidak ada yang bisa membuat seseorang tetap muda selamanya, tapi cukup mendekati. Dan untukmu, jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya. Karena semakin sedikit yang kau tahu semakin aman kau. Sementara itu, identitas pelakunya terlalu misterius, bahkan dia pun tidak menemukan petunjuk. Tapi jangan khawatir, mereka tidak akan lolos. Kau pikir kau siapa? Apa maksudmu kau lebih hebat darinya? Nah, orang rendah hati ini punya rencana cerdik sendiri. Felix, sudah lama kita berlari. Energi tingkat pakarku sudah hampir habis. Bisa kita berhenti? Ini semua salahmu, mencari jalan pintas. Untuk meningkatkan kultivasimu. Karena itu kita sampai di sini. Maaf, kamu harus melihatnya, Felix. Felix, aku tahu batasanku sendiri, aku tahu. Tapi kau seorang pendekar agung, terkenal di seluruh wilayah Southland. Bagaimana bisa? Kamu bilang ini kabur? Kalau kita tidak lari secepat mungkin, kita sudah mati. Felix, semakin kupikirkan, semakin tidak masuk akal. Bocah itu bahkan belum 30 tahun. Bagaimana mungkin dia berada di ranah transenden yang legendaris? Mungkinkah dia mulai berkultivasi sejak dalam kandungan? Tidak mungkin. Felix, apakah aku salah? Sejujurnya, aku juga tidak bisa memahaminya. Karena, aku belum pernah melihat seorang kultivator ranah transenden. Mungkin dia menipu kita? Dia mungkin menipumu? Tapi bukan aku. Ketika aku berdiri di hadapannya, aku merasakannya. Teror kematian mengancamku. Lupakan saja. Ayo kita hubungi 3 keluarga besar dulu. Lagi pula, kita mengambil 100 miliar rupiah dari mereka. Baik kita berhasil atau gagal, kita berutang penjelasan pada mereka. Halo? Felix, selamatkan aku. Pembunuhan telekinetik. Ini, apakah ini kekuatan dari ranah transenden? Jaka lihat cewek cantik di luar sana, gak bisa alihin pandangan darinya. Nona Carter, kalau menurut saya, dia ketakutan setengah mati. Enggak, cuma usir beberapa lalat aja. Sayang, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Sepertinya lebih banyak orang yang mengincar ambrosia daripada yang aku kira. Dengan sikap kalau kami tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh. Serangan ini baru permulaan. Makin gila mereka. Makin membuktikan betapa berharganya ambrosia itu sebenarnya. Ambrosia mewakili kekayaan triliunan dolar. Keuntungan sebanyak itu akan membuat banyak orang mempertaruhkan segalanya. Kuna, ambrosia mewakili kekayaan triliunan dolar. Sayang, hanya dengan menikah masuk ke keluarga lambang, dan mendapatkan perlindungan mereka kita bisa memastikan kita akan aman.
Kamu mau aku menikah dengan Leo Lambang? Mimpi kali. Kamu satu-satunya keluarga yang tersisa buat aku di dunia ini. Apa yang terjadi malam ini, aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi padamu. Kamu tidak bisa menolak pernikahan ini. Aku lebih baik mati duluan daripada berurusan dengan playboy yang tidak berguna itu. Apa kamu mau membunuhku? Hanya demi yang disebut keamanan keluarga Chika. Apa kamu benar-benar akan mendorong anakmu sendiri ke dalam neraka hidup? Aku mencoba melindungimu. Apa hebatnya keluarga Lambang? Mereka bukan apa-apa. Kamu tidak benar-benar percaya kalau menikah masuk ke keluarga Lambang akan membuatmu aman, kan? Beraninya kau. Siapa yang memberi hak padamu untuk bicara di sini? Aku yang menyelamatkan putrimu, bukan keluarga Lambang yang katanya hebat itu. Kau pikir aku tidak punya hak? Bocah. Keluarga Lambang memiliki warisan berabad-abad sebagai keluarga bela diri. Di masa perang dulu, keluarga Lambang berada di puncak kejayaannya. Bahkan sekarang, meski fokus mereka sudah beralih ke bisnis, mereka tetap keluarga teratas di kota Riverland. Dan kau pikir kau siapa? Nah, keluarga bela diri ini, di masa perang dulu, memang bisa menaklukkan dengan bela diri. Tapi sekarang, terlalu banyak aturan. Kendala di mana-mana, tidak sekuat dulu lagi. Selain itu, keluarga Lambang sekarang telah melahirkan seseorang yang peringkat ke-10 di peringkat Mahaguru, seorang pendekar tuan besar. Kau sangat bodoh. Apa yang kau tahu tentang dunia yang luas ini? Dan kau masih berani mengoceh di sini? Keluarga Lambang tidak mampu. Dan kau, belum genap 30, kau pikir kau siapa? Beraninya kau? Sayang, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang mencoba membunuhmu. Karena kau sudah tahu latar belakang keluarga Lambang, kenapa tidak pergi saja? Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Apa yang terjadi malam itu, anggap saja tidak pernah terjadi. Uang yang kuberikan padamu tidak cukup. Ya, maksudku, tidak. Maksudku adalah, aku akan bertanggung jawab untukmu. Apa yang kukatakan padamu hari itu, aku pasti akan menepati janjiku dan melindungimu. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana dunia ini bekerja. Semoga kau tidak menyesal. Jaka, kamu yakin banget? Pasti. Apa? Terharu sama ketulusanku, ya? Bisa nggak kamu serius? Aku lagi serius. Nona Chika, kalau aku punya cowok yang selalu nemenin aku melalui segalanya, aku bakal nikah sama dia dalam sedetik. Diam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau kamu mau jadi tamengku, ya udah, komit aja. Kalau kamu tetap di sini, aku akan kasih tahu seluruh kota Riverland. Kalau kamu pacarku. Terus, boleh nggak aku? Nggak. Tunggu dulu, aku belum bilang mau ngapain. Nggak boleh apa-apa. Aku juga akan umumkan. Kalau kamu dan aku udah pernah ke hotel dan tidur sekamar. Aku tahu, kamu nggak berniat baik. Jadi takut? Keluarga Lambert lebih peduli reputasi mereka daripada apapun, dan kamu tidur sama tunangan Tuan Leo Lambert. Mereka bakal sangat terhina. Menurut kamu gimana mereka bakal nanganin kamu? Ya ampun. Kamu tahu kan kata orang, hati perempuan itu memang paling beracun. Dengan begini, kamu mau bunuh aku. Bukannya kamu tuh yang nggak takut apa-apa? Ngomong-ngomong, aku mungkin enggak bisa lindungin kamu. Jadi, dengan semua itu, kamu masih mau tetap di sini? Tentu saja. Bukannya kamu baru bilang, kalau kita udah pernah tidur sekamar? Jago banget ngomong. Mari kita lihat apakah kamu bisa hadapi konsekuensinya. Ayah, kenapa kalian semua memanggilku dengan tergesa-gesa? Apa terjadi sesuatu? Apa Chloe sudah merasa lebih baik? Dia beristirahat di rumah sakit semalaman. Sudah jauh lebih baik. Tadi malam, seorang mahaguru meninggal di kota Riverland. Sekarang seluruh kota Riverland dalam kekacauan.
Tapi bukankah dikatakan bahwa para mahaguru memiliki kemampuan yang luar biasa dan sangat sulit dibunuh? Dikatakan bahwa ketika seorang ahli bela diri mencapai tingkat guru, mereka dapat menyalurkan esensi sejati mereka untuk menempa sebuah token kehidupan, yang biasanya disimpan di dalam keluarga mereka, atau dijaga oleh kerabat terdekat mereka, agar orang yang mereka cintai dapat memantau hidup dan mati mereka. Begitu token kehidupan itu pecah, itu berarti mahaguru itu telah tewas. Apakah maksudmu? Token kehidupan mahaguru itu sudah pecah? Tepat sekali. Namanya adalah Felix Ford, dan dia sudah terkenal sejak lama. Kematiannya telah menimbulkan guncangan di seluruh kota Riverland. Sekarang semua orang mencurigai Tuan Besar Lambang berada di baliknya. Ya, Felix adalah seorang mahaguru, dan Tuan Besar Lambang juga seorang mahaguru. Jadi secara logika, mereka seharusnya berada di tingkat yang sama, kan? Mereka tidak sama. Bahkan di antara para mahaguru, Tuan Besar Lambang jauh lebih kuat. Konon katanya, Tuan Besar Lambert terjebak di tingkat pakar puncak, tidak bisa membuat terobosan selama lebih dari 20 tahun. Patah hati, dia meninggalkan keluarga Lambang, ingin berkeliling dunia mencari kesempatan untuk menembus batas. Ketua Carter, lalu apa yang terjadi? Tak disangka, ketika Tuan Besar Lambert kembali bertahun-tahun kemudian, dia tidak hanya mencapai tingkat guru, tetapi juga telah menguasai metode kultivasi yang sangat kuat. Ini menempatkannya di antara yang teratas di antara rekan-rekannya. Tuan Besar Lambert, saya percaya namanya adalah Arthur Lambert. Arthur Lambert? Kenapa nama itu terdengar sangat familiar? Arthur Lambert terkenal di seluruh negara bagian Southland. Bagi orang biasa seperti kamu untuk sesekali mendengar namanya, itu cukup normal. Benar, untuk orang biasa seperti dia, normal saja kalau tidak ingat. Kalau begitu, maka melihat ke seluruh kota Riverland, satu-satunya yang bisa membunuh Felix Ford adalah Tuan Besar Lambert. Cika, bersiaplah. Malam ini, kamu akan ikut denganku ke pesta keluarga Lambang. Di pesta itu, Tuan Besar Lambert akan secara pribadi maju untuk menjelaskan dan memberi penjelasan kepada semua orang. Kalau Arthur Lambert sekuat itu, dan kalau bukan dia yang melakukannya, kenapa dia perlu menjelaskan? Karena ada yang menetapkan aturan yang melarang para mahaguru untuk bertindak. Sederhananya, kalau atasan memintanya bertanggung jawab, bahkan seseorang sekuat Tuan Besar Lambert akan kesulitan menanggung konsekuensinya. HP ayahmu? Malam ini, kamu ikut denganku. Mau anggur? Dia makan seperti reinkarnasi hantu kelaparan. Nona Cika, kamu tidak merasa dia cukup menarik? Sudah lama saya mendengar reputasi Anda, Nona Cika. Mari saya ajak Anda minum. Nona Cika, Anda masih sangat muda, tetapi sudah mencapai banyak hal, dan di masa depan, Anda akan memiliki tempat sendiri di seluruh negara bagian Southland. Kalian semua terlalu baik. Ayo. Cika, di resepsi keluarga Lambang hari ini, kami punya kabar baik lain untuk diumumkan. Ayo. Aku ingin tahu apa yang Nyonya Lambang ingin bicara dengan aku. Ini tentang kabar baik tentang pernikahanmu dengan Leo, tentunya. Semua, di bankuet keluarga Lambang hari ini, selain masalah yang berkaitan dengan patriark, kami punya kabar gembira lain untuk diumumkan kepada semua, yaitu Nona Cika Carter dan putra saya, Leo Lambert, akan menikah. Jika Cika Carter dan Leo Lambert membentuk aliansi pernikahan, maka Ambrosia pasti akan jatuh ke tangan keluarga Lambang. Jika keluarga Lambang mendapatkan Ambrosia, mereka akan menjadi keluarga teratas tanpa perdebatan di negara bagian Southland. Kita lihat saja.
Jika Patriark Lambang tidak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan, aku ingin tahu bagaimana keluarga Lambang akan menghadapi situasi malam ini. Kebetulan, aku juga ada pengumuman besar untuk disampaikan kepada semua hari ini. Aku juga punya kabar untuk semua orang. Aku punya firasat buruk tentang ini. Nyonya Lambang, kurasa aku tidak cukup beruntung untuk menikah ke keluarga Lambang. Apa maksudmu? Ya, Karena aku sudah punya pacar. apa kau mencoba menghancurkan aku? Apa? Takut? Menyerah? Tidak sama sekali. Lalu, meski kami pacaran, kami bisa putus, tahu. Nona Chika, pacaran berbeda dengan pernikahan. Semua orang ingin naik kelas. Keluarga Lambang adalah pilihan terbaikmu. Pulang sekarang. Hidupku adalah keputusanku sendiri. Kau mau aku menikahi Leo, si playboy itu? Mimpi saja. Nyonya Lambang, sebaiknya Nyonya cari orang lain untuk Leo yang mau menikah ke keluarga kaya Nyonya. Kau? Tutup mulutmu. Kau ambil pria sembarangan sebagai tameng. Sekarang kau coba buat itu nyata. Tameng? Kalau dia cuma tameng, kau pikir aku akan benar-benar tidur dengannya? Apa yang kalian bicarakan? Aku bilang, aku sudah tidur dengan Jack. Tapi kalian semua nggak mau percaya. Lagi pula, sebagai perempuan, masa iya aku bercanda soal kehormatan dan reputasiku sendiri di depan umum? Chika, kejam sekali kau, memakai aku untuk menghina keluarga Lambang seperti ini. Selanjutnya, aku khawatir keluarga Lambang bakal ingin melahapku hidup-hidup. Sudahlah, setelah ini, aku akan memberinya uang dan mengusirnya dari Southland. Begitu dia keluar dari negara bagian Southland. Walaupun keluarga Lambang pengaruhnya luas, mereka takkan menemukannya. Putri tidak tahu budi. Tuan Chika, dia kan putrimu sendiri, apa kau nggak sakit hati kalau memukulnya? Kau, ini urusan keluarga kami, berani-beraninya kau ikut campur, aku sudah cukup bermurah hati padamu, jadi kalau kau ikut campur lagi dalam urusan keluarga kami, awas, atau kubunuh kau. Solusinya sederhana. Bunuh saja kau. Pengawal keluarga Lambang, di mana kalian? Bunuh dia untukku. Sepertinya aku tak punya pilihan selain melumpuhkanmu hari ini. Anggap saja memberantas sampah masyarakat, supaya kau tidak mengganggu masyarakat di masa depan. Nat, Leo. Kita sudah tamat. Nona Chika, pikirkan sesuatu. Kau harus selamatkan dia. Apa yang bisa kulakukan? Anak itu memang nekat. Dia benar-benar berani melumpuhkan Zack Woods di depan umum. Dia adalah cucu kesayangan Tuan Besar. Harus kuakui, cukup memuaskan sih. Tujuan keluarga Woods hanyalah eliksir aether. Paling-paling, kuberikan saja formulanya pada keluarga Woods untuk menukar nyawa Arthur. Zack Woods terkenal jahat di kota Riverton. Dia sudah merusak hidup banyak wanita. Akhirnya, dia dapat balasannya. Pertunjukan yang bagus, bocah itu tidak akan bisa-bisa ereksi lagi. Zack, kau baik-baik saja? Kau. Beraninya kau lukai putraku. Kau akan bayar ini dengan nyawamu. Segala konsekuensinya, Arthur dan aku akan hadapi bersama. Apa keluarga Woods sungguh senang bermain kuasa seperti ini? Haryanto. Haryanto, jangan sembarangan melemparkan tuduhan. Maksudmu menindas itu apa? Justru anakmu lah yang pertama kali mencoba membungkam saksi. Bocah itu hanya membela diri. Kau tidak bisa mengharapkan seseorang hanya berdiri diam dan menunggu untuk disembelih, bukan? Kalau mau membunuh orang, sebaiknya kau siap untuk dibunuh juga. Dia melumpuhkan Leo Lambang tapi menyisakan nyawanya. Itu sudah tindakan yang sangat berbelas kasih. Dunia yang kejam, kami begitu bermusuhan dengan keluarga Lambang, secara alami kami tidak ingin melihat Ambrosia jatuh ke tangan mereka. Mahaguru yang mencoba membunuh Chika Carter waktu itu, kemungkinan besar dikirim oleh mereka. Haryanto. Sam Sterling,
Berani-beraninya kalian memprovokasi keluarga Lambang? Apakah kalian ingin mati? Jangan katakan seperti itu. Kami hanya tidak tahan dengan cara keluarga Lambang bertindak dan berbicara demi keadilan. Anak muda dipukul, lalu orang tua keluar. Mereka semua bilang Leo Lambang adalah cucu kesayangan Arthur Lambang. Benar, kalau balok atas tidak lurus, balok bawah akan miring. Maksudmu apa? Maksudnya apa lagi? Para petinggi sudah lama menetapkan aturan di dunia persilatan, Maha Guru tidak boleh ikut campur. Arthur Lambang, dengan mengandalkan statusnya, telah menjadi semena-mena dan bahkan membunuh Maha Guru Felix Ford. Malam ini, si anak muda langsung ingin membunuh karena sedikit perselisihan, memaksa pernikahan, bukankah itu menindas orang yang tidak bersalah? Maha Guru ini tidak dibunuh oleh Tuan Besar. Di seluruh kota Riverland, siapa yang tidak tahu bahwa hanya Arthur Lambang yang memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Maha Guru? Hanya karena keluarga Lambang telah melahirkan seorang Maha Guru, apakah itu berarti mereka bisa bertindak semaunya dan melakukan apapun yang mereka mau? Jika malam ini, keluarga Lambang tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas, kami ingin bertanya kepada atasan apakah Maha Guru lainnya bisa mengikuti contoh Arthur. Jadi kalian datang ke keluarga Lambang hari ini, hanya untuk memanfaatkan kematian Felix sebagai alasan untuk membuat keributan. Jangan bilang Felix benar-benar dibunuh oleh Patriark Lambang. Apa yang kamu bicarakan? Felix memiliki tenaga dalam yang sangat mendalam, meskipun dia bukan tandingan Patriark Lambang. Kalau dia mau kabur, pasti mudah baginya. Jack, kamu tahu soal ini? Bisakah kamu berhenti membual terus-terusan? Aku menahan salah satu serangannya dengan tubuhku sendiri. Ya, soal seberapa mendalam tenaga dalamnya, aku punya gambaran yang cukup jelas. Bisakah kamu berhenti membanggakan diri? Sia-sia saja makanannya. Arthur tidak menghormati hukum. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Lambang menjelaskan diri saat atasan meminta pertanggungjawaban mereka. Apa bukti yang kalian punya? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Mereka hanya tidak berani bersuara karena takut dengan kekuatan keluarga Lambang. Orang lain mungkin takut pada keluarga Lambang, tapi aku, Haryanto, tidak. Keluarga Lambang mengadakan pesta malam ini. Bukankah itu hanya agar Arthur keluar dan menjelaskan semuanya? Di mana Arthur? Apakah dia terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya? Siapa yang mencari aku? Siapa yang mencari saya? Victor Vance. Apa yang dilakukan orang penting seperti dia di kota Riverland? Hei, Lee. Kamu kenal orang-orang di sekitar Patriark Lambang? Saya pernah berkesempatan bertemu dengan seorang VIP, Tuan Victor sendiri. Dan kami pernah makan bersama. Jangan banyak bertanya, ingat saja ini, latar belakang Tuan Victor sangat menakutkan. Apakah kamu yang memanggil saya tadi? Arthur Lambert? Mengenai kematian Felix Ford, kamu harus keluar dan menjelaskan diri. Kamu pikir kamu siapa untuk merasa pantas mendapat penjelasan dari saya? Itu si kakek tua, seperti yang saya duga. Jadi, menurutmu, kamu bahkan kenal Patriark keluarga Lambang? Tentu saja. Dulu, kamu tahu, sebelum saya pergi, saya memberi dia beberapa petunjuk. Dan sebelum saya pergi, saya bahkan memberi dia buku panduan lama. Dia memang memiliki bakat dalam latihan. Siapa sangka dia bisa mencapai tingkat guru. Sayangnya pemahaman Pak Tua itu tidak banyak. Oh, jangan bercanda. Patriark Lambert sangat dihormati dan dikagumi. Bagaimana mungkin orang seperti kamu berani mengolok-oloknya? Tuan Lambang, ada apa dengan kamu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jack, aku perhatikan, saat kamu bersikap serius dan membual habis-habisan, sebenarnya itu agak lucu. Jangan main-main. Oh, benarkah? Jack, beberapa gosip lebih baik tidak diucapkan. Jaga mulutmu. Bisakah kamu memberiku istirahat sebentar? Kamu baru saja tiba di kediaman Lambert, dan sudah secara terbuka melumpuhkan Leo. Dan sekarang, kamu menghina Tuan Besar Lambert. Apa kamu ingin terbunuh?
Bagaimana ini bisa jadi salahku? Kamu yang menempatkanku di posisi sulit, keluarga Lambert toh akan mengejarku, jadi kupikir lebih baik aku yang menyerang duluan, membantumu dan menyingkirkan si brengsek Leo itu untuk selamanya. Dengan begitu, dia tidak akan mengganggumu lagi. Masuk akal, kan? Jika tangan-tanganmu itu berani mengembara, akan kucop mereka. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku untuk itu? Oh, kamu sudah memikirkan semuanya, ya? Tapi, sekarang, kamu seharusnya berpikir keras tentang bagaimana caramu keluar dari kediaman Lambert dengan selamat. Bukankah kamu pengawalku? Kamu seharusnya melindungiku. Jack, kamu tahu, cara kamu bertindak sekarang sangat buruk. Oh, begitu ya? Apa yang dilakukan pria itu di kediaman Lambert? Tidak mungkin. Aku harus pergi menemuinya secara pribadi. Kalau tidak, jika pria itu marah, dia benar-benar bisa membantai seluruh keluarga Lambert. Tuan Besar, Anda harus berbuat sesuatu untuk Leo. Sebagai anggota keluarga Lambang, berdiri di depan semua orang luar ini dan menangis terseduh-seduh. Contoh apa itu? Orang gila itu tidak menghormati hukum. Dia berani muncul di pesta hari ini, dan secara pribadi melumpuhkan Leo. Dan dia bahkan berani berkata dia berutang penjelasan pada keluarga kita. Kamu tahu apa kata orang? Tuan Besar selalu melindungi keluarganya sendiri. Leo adalah cucu kesayangannya. Sekarang dia sudah lumpuh. Aku takut begitu Tuan Besar marah, dia akan mengambil nyawa Jack. Kamu terlalu impulsif. Melumpuhkan Leo terasa menyenangkan, tapi sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Mari kita lihat bagaimana kamu menanganinya. Kita sudah tamat. Tuan Besar Lambang adalah seorang maha guru legendaris, membunuh Jack akan sangat mudah baginya. Diam. Jangan kira aku tidak tahu bahwa Leo telah menggunakan pengaruh keluarga Lambang untuk menggertak orang di luar sana dan menindas yang lemah. Sekarang dia berakhir seperti ini, itu hanya karma yang berbalik. Dia sendiri yang mengundangnya. Tuan Besar, apa katamu? Leo adalah cucu yang paling kau sayangi. Kalau bukan karena kau terlalu memanjakannya, bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi, cukup. Aku pernah bertemu Felix Ford beberapa kali, dan meski kami bukan teman dekat, aku punya kesan yang baik padanya. Aku, Arthur Lambert, selalu menepati janji dan bertanggung jawab atas tindakanku. Kematian Felix Ford sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Selain kau, siapa lagi yang punya kekuatan untuk membunuh seorang maha guru? Selalu ada yang lebih hebat, kekuatan yang lebih tinggi, jadi mungkin Felix Ford bertemu dengan orang yang lebih kuat lagi. Siapa yang bisa memastikan seorang maha guru tidak bertindak tanpa alasan, dan karena kau terus menuduhku membunuh Felix Ford, maka katakan padaku, apa motifku? Tuan Besar Lambert, kau bisa bilang apa saja yang kau mau, karena toh tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Hah? Mengenai hal ini, aku bisa menjamin Arthur. Sudah beberapa waktu ini, kami semua telah bersama Gregory, berbicara tentang urusan bela diri. Kami bahkan tidak pergi sampai berita tentang kematian Felix tersebar. Lalu kami langsung bergegas ke kota Riverton. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk bertindak? Siapa pria tua ini? Bahkan Tuan Sterling maju untuk membela Tuan Besar Woods. Sayangnya, seluruh hal ini kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan Tuan Besar Woods. Lee, Tuan Sterling ini, apakah dia benar-benar begitu berpengaruh? Para ahli bela diri ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang biasa tidak bisa mengalahkan mereka. Jika kita tidak menjaga orang seperti itu terkontrol, bukankah seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan? Benar, itulah maksudnya. Itulah tepatnya alasan negara membentuk aliansi bela diri, untuk mengontrol orang-orang kuat itu. Victor Sterling adalah salah satu petinggi di aliansi. Aliansi, setiap ahli tingkat guru di dunia menunjukkan hormat yang luar biasa padanya. Oke. Siapa yang pernah berpikir dunia yang kita tinggali menyimpan rahasia aneh seperti ini? Tuan Besar Woods sebenarnya bisa mendapatkan seseorang seperti Victor Sterling, orang penting sungguhan, untuk mendukungnya. Ah, ya, sepertinya kali ini kami kalah. Karena ini semua kesalahpahaman, kami akan pergi. Hei, haruskah kita keluar dari sini juga? Berhenti di sana. Jika Tuan Besar tidak melakukan apa-apa, maka aku, sebagai ibunya, akan mendapatkan keadilan untuknya sendiri. Mundur. Selama aku, Arthur Lambert,
Masih bernafas? Keluarga Lambang bukan milikmu untuk diperintah. Tapi, Tuan Besar, orang ini terang-terangan melakukan kekerasan, bahkan tepat di depan semua orang. Melukai Leo dengan parah. Bagaimana mungkin kita membiarkannya begitu saja? Malam ini, kalau kita benar-benar membiarkan mereka pergi, bagaimana keluarga Lambang di seluruh kota Riverland bisa mempertahankan wibawa mulai sekarang? Mundur. Kamu, keluar sebentar denganku. Tuan Lambang, Jaka bertindak gegabah dan melakukan kesalahan besar. Tolong, Tuan Lambang, berilah ampun. Aku membawanya bersamaku hanya untuk menyelidiki tuntas seluruh kejadian ini dan memahami apa yang terjadi. Jika Leo benar-benar bersalah, aku pasti tidak akan menutup-nutupinya. Ikut aku. Bocah, tunggu saja lihat bagaimana Tuan Besar menghadapimu. Jangan khawatir. Bocah, cepatlah mengaku kejahatanmu dengan jujur kepada Tuan Besar. Nah, orang tua ini memberi hormat kepada Tuan Jaka. Orang tua ini memberi salam hormat, Tuan Jaka. Tuan Besar, apa yang kau lakukan? Diam. Pak Tua, kupikir kau sangat sibuk sampai lupa sama sekali padaku. Mana mungkin orang tua ini melupakan bimbinganmu, Tuan Jaka? Kalau bukan karena Tuan Jaka, seumur hidupku tak akan pernah mencapai tingkat guru. Baiklah, bangun. Bangun. Pak Tua, setidaknya kau tahu apa yang benar. Kalau tidak, keluarga Lambertmu tak punya alasan untuk tetap ada. Orang tua ini tak pernah melupakan ajaranmu, Tuan. Aku tak pernah melakukan hal untuk menindas siapapun. Cukup. Jaka memberi salam hormat padamu, Tuan Victor. Nak, sudah 5 atau 6 tahun sejak kita terakhir bertemu, kan? Ku dengar dari gurumu bahwa sebelum kau berusia 30, kau sudah memasuki ranah transenden. Apa, Tuan? Kau sudah mencapai ranah transenden? Hanya beruntung saja. Itu saja. Aku baru saja ingin memperkenalkanmu, Tuan, kepada Tuan Victor. Tak kusangka kalian berdua sudah saling kenal. Temanku yang muda, Jaka dan aku sudah lama berteman. Hahaha. Sebenarnya, gurunya adalah salah satu pendiri aliansi. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Temanku yang muda, Jaka, jangan lupa sampaikan salamku pada gurumu. Jangan khawatir, Tuan Pen. Hahaha. Hei, tua bangka, beritahu cucumu mulai sekarang, jangan dekat-dekat dengan istriku. Jika dia berani mengganggunya lagi, aku tidak akan ragu membantumu melakukan pembersihan internal. Aku pergi. Anda punya kata-kataku, Tuan. Tuan Vance, maafkan adegan tadi. Semua di bawah ranah transenden hanyalah serangga. Fakta bahwa Anda berdiri di hadapannya selama itu bukan prestasi kecil. Bocah itu semakin menarik dari hari ke hari. Teman lama, tidak akan lama lagi sebelum muridmu melampauimu, kau tahu. Bangun, bangun, sekarang. Apa yang Tuan Jaka katakan tadi, kalian semua mendengarnya. Ya. Kami akan mengawasi bocah itu dengan sangat ketat. Satu-satunya alasan Tuan membiarkannya hidup hanyalah karena rasa hormat padaku. Itu belas kasihannya. Siapa sih Tuan Jaka ini? Beberapa hal tidak perlu kau tanyakan. Yang perlu kau ketahui adalah jika dia mau, hanya dengan menjentikan jarinya, dia bisa menghancurkan keluarga Lambang dalam sekejap. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika bocah itu terus melakukan perbuatan jahatnya, aku yang akan mengakhirinya. Untuk menghentikannya menghancurkan keluarga Lambang kita warisan berabad-abad. Untungnya, Patrick Lambang adalah pria yang sangat dihormati. Begitu dia tahu apa yang terjadi, dia tidak repot-repot menyusahkanmu. Kalau tidak, hari ini, kau pikir kau masih hidup? Jadi maksudmu, aku harus berterima kasih kepada Arthur Lambang untuk itu? Jack, kau tahu, kadang, aku harus akui, aku agak mengagumimu. Bagimu, apakah nyawamu sendiri benar-benar semurah itu? Oh, kau khawatir tentang aku?
Baiklah, Nona Chica, jangan terlalu keras pada Jack, maksudku, dia hanya mencoba membantumu. Hei, nak, kamu di pihak siapa, sih? Arthur Lambang itu bukan tipe yang dermawan. Apa yang kau bicarakan? Ketika seseorang mencapai tingkat guru dan menjadi seorang maha guru, orang seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa jika mereka mau duduk bersamamu dan membicarakan masalah dengan tenang. Maka bagi pria seperti dia yang telah bertahun-tahun berjuang, mencurahkan waktu dan usaha yang besar untuk mengasah kekuatan seperti itu, apa gunanya semua itu? Jadi menurut logikamu, jika Patrick Lambang bukan pria yang masuk akal, setelah kau melumpuhkan Leo, mengapa dia cukup baik untuk melepaskanmu? Mungkin karena tinjuku lebih besar, dia tahu dia tidak bisa mengalahkanku, jadi berbicara adalah satu-satunya pilihannya. Ayah, apakah si Fisher itu sudah mati? Kamu brengsek kecil, tahukah kamu? Malam ini kamu hampir menghancurkan warisan keluarga Lambert yang berusia ratusan tahun dalam sekejap. Aduh, jangan marah. Lagi pula, Leo adalah darah dagingmu, nah, makan apel ini untuk meredakan amarahmu. Aku tidak mau meredam amarah. Selama ini, aku berulang kali memperingatkanmu untuk tidak berbuat sombong di luar. Apakah kamu mengabaikan perkataanku? Hei, Lambert, bocah itu yang membuat Leo seperti ini, mengapa kamu selalu menyalahkannya? Aduh, kalau kamu marah, luapkan pada bocah itu. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuan Besar bertindak begitu tunduk di hadapannya, seperti tikus melihat kucing? Berani aku melampiaskan amarah padanya? Apakah aku mencari mati? Leo, aku pikir kita sebaiknya melupakan hal ini, karena dengan status Jack Fisher, keluarga Lambert tidak mampu melawannya. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani mengganggu Chloe Carter lagi, tanpa menunggu Tuan Besar bertindak, aku sebagai ayahmu akan menghancurkanmu sendiri. Pergi. Semakin tua, semakin takut. Kalian semua takut padanya, tapi aku tidak. Menarik. Jadi ternyata ada orang di kota Riverland yang tidak berani diganggu oleh keluarga Lambang? Memperpanjang umur, memperlambat penuaan. Obat ajaib itu sangat penting. Itu mewakili kekayaan miliaran. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kau harus mendapatkannya. Leo. Aku akan mengirim penjaga bayanganku untuk membantumu. Dia peringkat kelima di peringkat Mahaguru. Seorang Mahaguru Agung menghadapi petarung tingkat guru biasa akan sangat mudah baginya. Jangan khawatir, aku akan berada di sana bersamamu. Hei, Tuan Lukman, jika kau mengacaukannya, aku sendiri yang akan memotong-motongmu dan memberimu ke anjing. Tuan Lukman, jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan obat ajaib itu ke tanganku. Setelah ini, aku akan menepati janjiku dan menjadikanmu kepala keluarga Lambang berikutnya. Si Jaka itu, keluarga Lambang tidak sanggup melawanmu. Tapi keluarga Lukman dari ibu kota pasti bisa menghadapimu. Kalau kamu diam, kamu sebenarnya cukup imut. Sebagai keturunan langsung keluarga Lukman, kau hamil sebelum menikah, memalukan keluarga kami, dan membuat seluruh keluarga Lukman bahan tertawaan di ibu kota. Aku sudah memutus semua hubungan dengan keluarga Lukman, dan hidup dengan nama samaran. Kalian ini, kenapa harus tetap menghabisi kami sampai tuntas? Bukan keputusan saya. Nyonya Besar mengutus saya untuk pembersihan keluarga. Hari ini, saya akan gunakan nyawa seluruh keluarga Lukman untuk tunjukkan pada semua orang apa yang terjadi pada pengkhianat keluarga Lukman. Kau harus berterima kasih saya habisi keluarga Jaka. Dengan begitu,
kau tak akan merasa kesepian di jalan menuju neraka. Setelah bertahun-tahun ini, aku penasaran apakah keluarga Lukman masih mengenali saya. Untuk apa yang kalian lakukan pada ibu saya dulu, akan saya balas 100 kali lipat. Saya akan bantu singkirkan rintangan di sekitarmu secepat mungkin, Andalampa, lalu pergi ke ibu kota untuk balas dendam. Ambrosia tidak boleh jatuh ke tangan keluarga Lambang. Kalau tidak, mulai sekarang, meski 3 keluarga besar bersatu, mereka tak akan bisa mengalahkan keluarga Lambang. Keluarga Lambang sudah punya mahaguru bela diri yang mendukung mereka. Dan kalau mereka juga mendapat kekayaan besar, bayangkan saja sudah membuat takut, selama Chloe Carter masih hidup, upaya pembunuhan oleh 3 keluarga besar. Tak boleh berhenti. Ternyata benar. Siapa di sana? Setelah gagal membunuh Chloe Carter dulu, sampai sekarang, kalian 3 keluarga masih belum menyerah dari ambisi jahat. Jangan sia-siakan tenaga, sebelum aku masuk, aku sudah menyelesaikan semua penjaga di pintu kamu. Aku melihat kamu di tempat keluarga Lambang malam ini. Kamu adalah pengawal kecil Chloe. Dia menyingkirkan orang-orangku di luar tanpa suara. Dan kemudian muncul di kantor saya tanpa jejak. Kalau dia mau saya mati, saya sudah mati. Tuan datang begitu larut, ada keperluan apa? Bimbingan terlalu muluk, aku hanya datang untuk membantu Chloe Carter. Menyingkirkan beberapa ancaman yang masih ada. Apa yang kau bicarakan? Karena kau yang menyebutnya, aku pengawal Chloe. Kalian, 3 keluarga besar, mengirim pembunuh bayaran untuknya? Harusnya kalian tanya aku dulu, kan? Hah? Bocah, aku akui, kau memang punya kemampuan bisa sampai sejauh ini. Tapi kau bukan apa-apa dibandingkan kekuatan dari 3 keluarga besar. Saranku, jangan ikut campur, atau kau mungkin mati tanpa tahu penyebabnya. Ya, dia benar. Kau memang tak pernah kapok, ya? Bahkan Felix, Gideon, dan Max saja sudah mati. Dan kalian masih berani terus mengejar. Chloe, sayang sekali, sekalipun kalian kirim lebih banyak pendekar agung tertinggi, mereka cuma umpan peluru. Ini 5 miliar rupiah. HMPH. Tinggalkan Chloe, dan semua ini jadi milikmu. Kau bisa jadi pengawal seumur hidup dan tak akan pernah melihat uang sebanyak ini. Recehan macam ini? Mau menyuap pengemis dengan ini? Kau ini siapa? Sebenarnya, kenapa menyimpan dendam terhadap 3 keluarga besar? Siapa aku? Seseorang dengan kedudukan sepertimu tidak pantas untuk mengetahuinya. Tapi bisa kuberitahu ini. Felix dan yang lainnya, aku yang membunuh mereka. Apa? Kau yang membunuh ketiga orang itu, benarkah? Ini namanya, kutukan penembus jantung. Begitu masuk ke tubuhmu, kau akan berharap lebih baik mati saja. Hentikan. Tubuhku rasanya seperti terkoyak-koyak. Hentikan ini. Aku akan lakukan apapun. Kutukan penembus jantung yang kulepaskan bahkan pendekar agung tertinggi pun tak akan sanggup. Apalagi orang biasa sepertimu. Baiklah. Berdiri. Ini hukumannya karena kau mencoba membunuh Cika. Jika suatu saat ku ketahui kau berani mengincar Cika lagi, aku tak akan ragu untuk menghapus 3 keluarga besar. Hampir lupa. Untuk upayamu yang lalu terhadap Cika, kita masih perlu bicarakan ganti rugi imaterial. Sebut saja harganya. Aku akan bayar berapapun. Oh, tidak banyak. $1 miliar. Apa? Kamu gila ya? Atau kamu tahu nggak? Arti 1 triliun rupiah itu apa? Maaf soal itu, tapi aku benar-benar nggak tahu. Kamu nggak kasih aku jalan keluar. Tuan Haryanto, kamu bisa pilih, uangmu atau nyawamu. Aku bisa selamatkan nyawamu, tapi setiap hari, aku akan buat kamu merasakan kutukan penembus jantung. Tunggu, aku kasih, oke? Soal kutukan penembus jantung itu,
Lebih baik aku mati daripada merasakannya lagi. Nah, lihat kan? Kalau dari tadi kamu sudah berpikir jernih, nggak perlu sampai menderita seperti ini. Ini kartu hitam berlian yang aku dapat dari Bank Kota Global dan isinya tepat 1 triliun rupiah. Tiba-tiba aku ingat, menyuruhmu membunuh Chika bukan ide yang buruk. Setiap kali kamu membunuhnya, beri aku 1 triliun rupiah, dan kamu bisa berbuat sesukamu, asal aku dibayar. Ngomong-ngomong, jangan lupa ingatkan 2 keluarga lainnya. Kalau mereka mau membunuhnya, mereka harus bayar setiap kali. Kalau mau yang lebih murah, aku ada ide buat kamu. Ya sudah. Aku pergi dulu. Kamu tahu, cara kamu minta ampun tadi agak berlebihan. Soal ongkos taksi. Hei, kamu sudah bangun. Coba lihat. Tidak pernah kuduga kau, tamengku, bisa memasak. Aku bukan hanya seorang koki, kalau harganya pas, aku bisa melakukan apa saja. Mau coba? Kamu tidak tahu malu. Lepaskan aku. Dia tampan dan bisa masak, Nona Carter. Kalau kamu nggak mau nikah sama dia, aku yang nikah. Apa aku belum memberimu cukup pekerjaan? Ah, kamu masih sempat mikirin cowok? Aduh, maaf, Nona Carter. Aku cuma mikirin kebahagiaanmu. Kau merpati kecil, kamu harusnya mikirin dirimu sendiri. Millie bilang padaku, kamu keluar semalaman tadi malam. Lagi ngapain? Pergi ke 3 keluarga besar. Ngapain kamu ke sana? Nggak ada apa-apa, cuma minta 1 triliun rupiah. Kamu pikir 3 keluarga besar itu lembaga amal? Kenapa nggak minta 10 triliun rupiah? Harusnya minta lebih banyak. Halo. Millie, cepat ke perusahaan sekarang, ini darurat. Nona Chika, ada apa? Ambrosia. Ada yang meninggal karena meminumnya. Tidak mungkin. Dari riset dan pengembangannya hingga peluncuran ke pasar, Ambrosia telah melalui begitu banyak uji klinis. Data-data itu saja bisa memenuhi 1 ruangan. Bagaimana bisa obat itu membunuh seseorang? Ayo ke perusahaan dulu, nanti kita bicara. Anggota Dewan Direksi sudah menunggu kita. Ini masalah hidup dan mati. Terlepas dari kebenarannya, jelas di luar kemampuan Chika. Untuk masalah sebesar ini, Anda terlambat lebih dari 10 menit. Nona Carter, bagaimana mungkin Anda jadi direktur utama? Ini terjadi tiba-tiba. Nona Carter langsung bergegas ke sini. Begitu mendapat kabarnya, Pak David, mengapa sindiran seperti itu? Nona Carter, lihat kekacauan yang Anda buat. Apa Anda sadar? Insiden Ambrosia ini bisa menghancurkan seluruh grup? Pak Joni, apa yang Anda maksud sekarang? Dulu saat Ambrosia mendorong nilai pasar grup melewati 1 triliun dolar, kenapa dulu Anda tidak mengganggu Nona Chika? Dewan sedang berbicara. Sekretaris kecil seperti kamu, seharusnya tidak ikut campur. Kamu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Sudah ada korban jiwa. Menurutmu bagaimana? Ya ampun. Majalah mingguan, forum, berita, tersebar di mana-mana, tim penyelidik dari departemen terkait akan tiba dalam beberapa hari. Kita menjalankan perusahaan untuk mencari uang, bukan untuk mengambil nyawa demi keuntungan. Tepat, kita di sini untuk mencari uang. Bagaimana kondisi nilai pasar grup sekarang? Nona Chika, Anda masih memikirkan nilai pasar grup. Anda seharusnya khawatir dengan diri sendiri, dan berapa tahun Anda akan menghabiskan waktu di dalam. Anda sebaiknya lihat dulu koran di depan Anda. Koran di depan Anda. Bagaimana dengan keluarga korban? Apa yang Anda harapkan? Tentu saja mereka menerima wawancara dari wartawan. Masalah ini akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Apa yang harus aku lakukan? Jika ini tidak ditangani dengan baik, hasil jerih payahku bisa lenyap dalam hitungan hari. Jangan khawatir. Aku di sini.
Mengingat situasi perusahaan saat ini, saya mengusulkan Dewan Direksi memberhentikan Chloe Carter dari posisinya sebagai Direktur Utama. Saya setuju. Setuju. Chloe Carter, kamu sekarang benar-benar terhina. Kalau kamu peduli pada perusahaan, mengundurkan diri saja sebagai ketua. Jadi ini rencanamu. Kalian setuju dengan apa? Sebenarnya kalian setuju dengan apa? Keluar. JK? Langkah yang cerdik. Mereka memanfaatkan insiden Ambrosia untuk keuntungan mereka, lalu meminta media untuk memperbesarnya, menggunakan tekanan publik untuk memaksa Chloe mundur. Sungguh sangat cerdik. Sampai penyelidikan selesai, Nona Carter sama sekali tidak akan mengundurkan diri sebagai ketua. Bodoh, tidak bisakah kau lihat? Mereka hanya memanfaatkan ini sebagai alasan. Bahkan tanpa ini, mereka akan mencari alasan lain untuk memaksa Chloe keluar. Aku sebenarnya penasaran. Apa yang bisa membuat begitu banyak dari kalian direktur bersatu? Sepertinya orang di balik ini punya pengaruh yang sangat kuat. Sayang sekali, rencana kecilmu tidak berhasil. Bocah, siapa kau? Hari ini adalah rapat internal perusahaan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Berhenti mengoceh dan mencoba menjelekkan kami. Posisi direktur utama seharusnya diberikan kepada yang paling mampu. Chloe Carter tidak kompeten dan harus minggir. Apa yang dibicarakan Tuan Fisher? Kalian semua tahu betul. Tuan Fisher bilang apa tepatnya? Kamu tahu pasti apa yang saya bicarakan. Patriark Lambert, apa yang membuat Anda datang? Saya hanya membantu seseorang untuk membersihkan nama Nona Carter. Masuk. Bukankah Anda keluarga korban? Sudah saya bilang akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Apa yang Anda lakukan kembali ke sini? Maaf, Nona Carter. Kamu difitnah. Ambrosia tidak pernah membunuh siapapun. Dia bayar kami untuk melakukan pekerjaan kotornya. Pak David, bukankah Anda harus menjelaskan sesuatu? Lanjutkan. Kami simpan rekaman telepon dengan dia, dan semua catatan transfer. Kamu mengeluarkan omong kosong, memfitnah saya. Keamanan di mana? Keluarkan mereka dari sini. Siapa yang berani bergerak hari ini, aku akan mematahkan lehernya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Pastikan kamu melakukannya dengan benar. Jangan khawatir, Nona Carter. Kami akan mencari wartawan untuk membersihkan nama Anda sepenuhnya dan memperbaiki keadaan. Kamu bisa kembali sekarang. Chloe, lihat itu, itulah yang mereka sebut loyalitas untukmu. Hanya sekumpulan orang tidak tahu budi, kalian akan menjauh untuk waktu yang lama. Nona Carter, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Lockwood memaksa kami. Jika kami tidak mematuhi Tuan Lockwood, dia akan membunuh kami. Nona Carter, tolong biarkan kami kali ini. Membiarkan kalian mudah, serahkan sahammu. Jual kepada Chloe, dan keluar dari pandangan Chloe selamanya. Oke. Asalkan Nona Carter membiarkan kami akan menandatangani kontrak sekarang. Terima kasih, Tuan Besar Lambert. Aku hanya melakukan bantuan kecil. Jika kamu harus berterima kasih kepada seseorang, Nona Carter, berterima kasih kepada Tuan Fisher. Tunggu, apa itu? Apa Jack yang mengundangmu ke sini? Hehehe. Pak Tua, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Setelah selesai, temui aku di perusahaan Cika. Telepati. Telepatimu semakin luar biasa saja. Jack, aku sungguh ingin berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aneh ya, Patriark Lambang jelas jauh lebih tua dari Jack, lalu kenapa dia memanggil Jack Tuan Jaka? Masalahnya sudah selesai. Orang tua ini akan pergi sekarang. Tunggu, Pak Tua, aku berhutang budi padamu untuk ini. Ambillah 3 jarum emas ini. Jika suatu saat nanti kamu membutuhkan sesuatu, aku bisa menolongmu 3 kali. Orang tua ini mengucapkan terima kasih, Tuan Jaka. Selamat tinggal. Jack,
Apakah 3 kali bantuanmu itu benar-benar sangat berharga? Ah, tidak ada yang istimewa. Suatu kali, seseorang yang bernilai puluhan triliun berlutut di depan pintuku selama 3 hari 3 malam sebelum aku menyetujuinya. Sampah tak berguna, kalian semua. Tugas sederhana saja tidak bisa ditangani. Kupikir kita bisa langsung mengambil Ambrosia tanpa perlawanan, lalu ganti namanya, dan luncurkan kembali ke pasar. Sekarang, para idiot ini malah merusak segalanya. Tuan Lukman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia berani ikut campur, dia akan menanggung akibatnya. Bunuh Arthur. Begitu Arthur mati, aku akan segera menjadikanmu kepala keluarga Lambang. Terima kasih, Tuan Lukman. Tua bangka itu seharusnya sudah lama mati. Dia sudah sangat tua, berpegang pada kekuasaan dan tidak melakukan apa-apa. Membuat kami yang lebih muda tidak punya kesempatan untuk maju. Ngomong-ngomong, Tuan Lukman, suruh penjaga bayangan berhati-hati. Kota Riverland akhir-akhir ini tidak terlalu aman. Bahkan Felix, seorang mahaguru bela diri, sudah tewas. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan semuanya. Aku serahkan padamu. Kapan dia sampai di sini? Kapan dia sampai di sini? Sang pencabut nyawa berjalan di malam hari. Sang pencabut nyawa mengambil nyawa. Dia adalah mahaguru peringkat nomor 1, sang pencabut nyawa. Manusia biasa sepertimu, bagaimana mungkin bisa melacak gerak-geriknya? Nomor 1 di peringkat mahaguru? Daripada bersembunyi di bayang-bayang dan berkomplot dalam gelap, kenapa tidak gunakan kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan mereka langsung? Bawa Chica Carter kepadaku. Serahkan Ambrosia, atau mati. Aduh, kamu memang tahu cara memijat? Harusnya lebih lembut dengan wanita. Lumayan, kamu cepat paham. Tunggu. Pijat juga betisku. Jack, jangan cari gara-gara. Kalau bukan karena kamu menolong perusahaanku melewati krisis hidup dan mati, Nona ini tidak akan melayanimu seperti ini. Kalau tidak mau melayaniku, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita coba cara lain untuk membalas jasaku? Cara apa? Menyerahkan diriku padamu. Kalau begitu, kita lihat penampilanmu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Masalahnya mendesak. Aku harus gunakan cara yang tidak biasa. Maafkan saya, Nona Chica. Keluarga Lambert dalam bahaya besar. Aku dikirim oleh Tuan Besar kami untuk memohon bantuanmu, Tuan. Kalian. Seharusnya aku menginjak-injak kalian seperti serangga sejak dulu. Tuan Besar, kau tak bisa menyalahkanku untuk ini. Wajar saja ingin naik lebih tinggi, air selalu mengalir ke bawah. Apa yang kulakukan adalah mengangkat keluarga Lambang ke puncak baru. Tapi selama fosil-fosil tua ini masih bernapas, aku tak akan pernah mendapat kesempatanku. Mulai hari ini, akulah majikan keluarga Lambang. Setelah kau mati, kami akan memastikan kau ditempatkan di kuil keluarga Lambang. Kami akan menjaga kenanganmu dengan persembahan leluhur setiap hari. Asepti. Hahaha. Jadi, Tuan Besar, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Hahaha. Penjaga bayangan, habisi dia. Minya. Hahaha. Kau pikir aku sudah kalah? Hahaha. Kau sudah hilang akal di usia tuamu. Lihat anak buahmu, penjaga bayangan telah membantai mereka semua. Hahaha.
Bahkan kau pun terluka parah. Apa yang membuatmu berpikir kau masih bisa melawan kami? Kalau begitu, aku adalah kartu asnya. Cukup bagimu? Sudah cukup? Beraninya kau muncul di sini? Kenapa tidak? Apa? Takut kau akan memakanku? Kau yang melakukan ini padaku. Aku tidak bisa menyentuh wanita seumur hidupku. Karena kau sangat tergila-gila pada Chloe, aku akan menunggu sampai kau mati dan menyuruh 100 pengemis memperkosanya. Bunuh dia. Penjaga bayangan adalah seorang pendekar agung tertinggi yang berada di peringkat kelima dalam peringkat Mahaguru. Dia telah bertarung 100 kali dalam hidupnya, dan tidak pernah kalah sekalipun. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana dia menghancurkanmu. Tunjukkan apa yang kau punya. Terlalu lemah. Bahkan tidak bisa menahan satu jari saja dariku. Dan dengan kemampuan seperti ini, kau masih berani menyebut dirimu pendekar agung tertinggi? Siapa? Siapa kamu? Guruku ingin bicara denganmu. Kamu bahkan tak tahan satu jariku. Dan berani-beraninya kau menyebut dirimu pendekar agung tertinggi? Hahaha. Membunuh seorang pendekar agung hanya dengan satu jari. Inilah kekuatan seorang pendekar agung tertinggi. Siapa? Siapa sebenarnya kamu? Tuan Besar, kami tahu kami salah. Kami mohon, beri kami kesempatan lagi. Kita semua masih satu garis keturunan keluarga Lambang. Ya? Diam. Memikirkan bahwa keluargaku, keluarga Lambang, dengan warisan darah seabad lamanya, di generasi ini, ternyata, telah melahirkan beberapa pengkhianat. Leluhur, hari ini, di depan mata kalian, aku akan melakukan pembersihan internal untuk keluarga Lambang. Berhenti. Meski aku terluka, menghadapi kalian bertiga sudah lebih dari cukup. Wah, pengalihan perhatian. Ketua paling cantik di kota Riverland, reputasimu memang tidak main-main. Ah, sayang sekali. Kalau kamu tidak menyerahkan formula Ambrosia hari ini, nasibmu akan berakhir di sini. Sepertinya nilai Ambrosia ini jauh melebihi yang kubayangkan. Sampai-sampai keluarga Lukman dari ibu kota ikut bergerak. Ulang tahun besar Tuan Besar Lukman sudah dekat, dan sebagian besar tetua generasi kedua di keluarga biasa-biasa saja dan tidak kompeten, tidak cocok untuk tanggung jawab berat, jadi Tuan Besar memutuskan untuk mencari di antara junior generasi ketiga untuk memilih kepala keluarga berikutnya. Jika aku mendapatkan Ambrosia, dengan prestasi ini, aku bisa mendorong maju dengan momentum, mengalahkan pesaing lainnya, dan mewarisi posisi kepala keluarga. Kompati. Sepertinya aku akan mengecewakanmu, Tuan Lukman. Karena meski aku mati, aku pasti tidak akan pernah menyerahkan formula Ambrosia padamu. Ini bukan keputusanmu. Dan karena kamu sekarang ada di tanganku, aku punya banyak cara untuk membuatmu menyerahkan formula itu dengan patuh. Jangan mendekat. Coba sentuh dia. Awalnya aku berencana pergi ke ibu kota lain hari atas nama ibuku, Susan,
untuk meminta penjelasan, tapi tak disangka, kalian malah datang sendiri ke hadapanku hari ini. Kau anak yang ditinggalkan Susan. Anak Susan Lockwood yang tertinggal. Hahaha, kau benar-benar masih hidup. Benar, seperti yang kau harapkan. Aku hidup dengan bebas. Dulu, Paman Lukman membawa sang pencabut nyawa untuk membantai keluarga Jaka, tapi mereka melewatkanmu. Ini akibat dari membiarkan masalah menggantung. Ayah, Ibu, semua orang di keluarga Jaka, hari ini, akan kugunakan kepala mereka untuk menghormati arwah kalian. Hari ini, kuberi kau kesempatan untuk menyelesaikan yang gagal kau lakukan dulu. Tampaknya kau benar-benar telah mencapai ranah transenden. Tapi tenaga dalammu, meski tampak luas, tak bisa terkonsentrasi pada satu titik. Tampaknya ranah transendenmu juga dicapai dengan cara yang tidak lazim. Aku tak pernah menyangka selain diriku, akan ada ahli transenden kedua di seluruh kota Riverland. Apa? Dia? Masuk ke ranah transenden? Dia sudah mencapai ranah transenden. Semua ini berakhir sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Kita sama-sama ahli transenden, tapi kenapa aku bukan tandinganmu? Para mahaguru bela diri memang berbeda kekuatannya, tapi di ranah transenden dapat jaraknya bagaikan langit dan bumi. Sebelum kau melangkah ke ranah transenden, bagimu, aku di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kau sudah sampai, aku seperti semut menatap langit. Jadi ternyata, semua yang dikatakan Jack bukan sekadar omong kosong. Ini berakhir sekarang. Pergilah ke neraka, dan minta maaf pada keluargaku. Bayar dosamu. Saya putra sulung keluarga Lukman, binatang. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Lukman tak akan membiarkanmu. Bagus sekali. Aku akan patahkan lengan dan kakimu, lalu suatu hari pergi ke ibu kota, dan mengantarkan hadiah indah untuk keluarga Lukman. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Kau baik-baik saja? Jack, ternyata kau memang hebat. Kali ini, aku menyelamatkan nyawamu lagi, tentang janjimu padaku waktu itu. Sudahkah kau pikirkan? Kau selalu memanfaatkanku. Bagaimana menurutmu? Aku setuju. Lalu apa yang harus kau panggil aku? Sayang. Ayo. Biar sayangmu mengantarmu pulang.